bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dan anak-anak yang Tuhan kasih. Perjumpaan kita yang pertama dengan Tuhan sebagai orang beriman saat kita dibaptis. Itu kelahiran pertama. Sedangkan perjumpaan yang terakhir dengan Tuhan saat kita masih ada di dunia, yaitu saat kita menerima sakramen minyak suci. Atau kalau tidak sempat menerima minyak suci, saat lagi tarik nafas untuk berangkat meninggalkan dunia ini, keluarga berkumpul dan berdoa menyerahkan dia kepada Bapa di surga. Itulah saat kematian. Berkaitan dengan Injil hari ini dan Jumat pertama, saya perlu 2 orang bersama saya untuk kita omong-omong seputar soal bobot dari Injil ini dan juga menyangkut kematian. Anak-anak asrama, siapa yang berani maju? Maju. Maju. Kau berdiri di sebelah sini. Ya, maju. Beranilah. Anak Papua itu biasa berani, oke? Nah, ada satu lagi yang bukan anak asrama. Oh, luar biasa, kau belum dipanggil, kau sudah datang. Hebat, mari kau berdiri dekat-dekat. Ya, oke. Sebelum Pater tanya-tanya, Pater mau bicara, kamu dulu dengar baik-baik, ya. Kapan Tuhan datang? Tidak pasti. Tidak ada seorang pun tahu. Bahkan Tuhan Yesus pun saat murid-murid bertanya, dia bilang tidak ada yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi yang pasti Tuhan akan datang. Tugas kita sebagai manusia adalah berjaga-jaga, siap sedia, sebab bisa siang, bisa malam, bisa pagi, bisa sore, Tuhan akan datang. Jadi kematian itu tidak ada yang bisa memprediksi. Persoalan untuk kita adalah apakah kita siap? Apakah kita berjaga-jaga? Seperti Injil yang tadi baru kita dengar. 10 gadis bijaksana, 10 gadis yang bodoh. Yang bijaksana siapkan pelita dan minyak. Gadis-gadis yang bodoh hanya siapkan pelita tanpa minyak. Tunggu punya tunggu, pengantin tidak datang-datang. Tertidurlah mereka. Tiba-tiba pengantin datang. Sudah tengah malam, mereka sudah tertidur. Ayo bangun, bangun, bangun. Pengantin datang, song-song. Gadis-gadis yang bijaksana langsung pasang pelita, minyak ada, dan siap menyongsong. Gadis yang bodoh tidak ada minyak, jadi sumbu sudah mulai berkelip-kelip. Mereka pergi kepada yang bijaksana, bisa kasih sedikit kita minyak kah? Kami punya pelita mau mati, ini mau padam. Dan gadis-gadis yang bijaksana bilang, maaf, lebih baik kamu pergi cari. Ada di kios, kamu pergi beli cepat, ya, sebab kalau kami kasih,
lalu sebentar kita sama-sama habis, bagaimana? Jadi ayo kamu pergi. Mereka pergi. Pengantin datang, semua masuk, klek, pintu tutup. Begitu cerita dalam Injil. Saat mereka datang yang bodoh ini, astaga, pesta sudah mulai, ketuk-ketuk pintu dan suara dari dalam minta maaf. Saya tidak kenal kamu. Ini celaka. Hari ini hari Jumat pertama. Dan hari Jumat pertama bagi semua orang Katolik, bagi gereja Katolik adalah momen untuk merenungkan tentang kasih Tuhan, tentang cinta kasih. Untuk menerangkan Injil ini, saya akan berikan warna Jumat pertama ini, yaitu cinta kasih. Ada dua hal yang mau disoroti. Yang pertama adalah hendaklah persediaan minyak dalam pelitamu harus cukup. Dan selalu kita jaga supaya cukup. Dan hal yang kedua adalah kalau bisa engkau harus berani untuk mengatakan tidak untuk permintaan yang bodoh-bodoh. Berani untuk mengatakan maaf, tidak. Maaf, tidak. Untuk yang pertama, pelita harus bernyala. Bernyala seperti apa? Itu nyala cinta kasih. Kau punya pelita itu bobotnya adalah bobot cinta kasih. Maka harus tetap menjaga pelitamu agar warna yang keluar dari sana adalah warna cinta kasih. Cahaya yang keluar dari sana adalah cahaya cinta kasih. Maka pokok pertama itu adalah usahakan agar hidupmu diwarnai dengan cinta kasih dalam kata-kata dan dalam perbuatan. Itu perayaan hari ini. Maka dalam konteks refleksi, kau mundur sedikit. Nah, ya, saya tanya kau jangan gugup, mata merah semua ini. Oke. Kau hidup di asrama toh? Kau sekolah di mana? Tiga Raja. SMA YPPK Tiga Raja. Kau di asrama Saulus Populi ini? Ya. Pastor mau tanya, apakah engkau pernah berkelahi dengan teman-teman asrama? Pernah? Pernah. Kau pernah berkelahi dengan anak-anak temanmu di SMA? Tidak. Oh, kau malaikat sekali di sekolah ya. Tetapi di asrama tidak terlalu malaikat. Nah, saat engkau berkelahi dengan teman, kau pernah maki dorang? Tidak. Tidak. Marah saja. Oh, marah saja. Kau menghadap ya supaya saya tanya ulang lagi. Kalau kau tipu, Tuhan Yesus akan tanya kau tipu atau tidak ya? Nah, kau pernah maki teman? Tidak. Bagus. Marah saja. Saat kau marah, kau ucap kata apa sama teman? Bilang saja tidak. Saat kau marah, kamu dengar kalau buktikan dia tipu atau tidak ya? Saat kau marah salah satu anak temanmu ini, kau marah, kau bilang apa? Kalau teman-teman itu diam saja. Diam saja. Teman diam. Iya. Kok bahaya juga ya? Sampai kau marah teman diam. Teman-temannya siapa yang pernah maki teman angkat tangan? Teman asrama. Jawab dengan jujur. Siapa yang pernah memaki teman angkat tangan? Angkat. Tinggi. Yesus. Oke, kau maju.
Kau lihat ya Tuhan. Kau pernah maki teman, kau maki bagaimana? Anjing ini. Anjing ini. Hei anjing-anjing. Kau tahu ke tidak? Saat kau bilang anjing, Tuhan kaget. Saya ciptakan dorang manusia, kenapa tiba-tiba jadi anjing? Dan saat kau maki itu, kau bilang dia anjing, dia pasti pergi di cermin dan dia mulai lihat. Saya anjing kah? Tidak. Kau pun nama siapa? Maria. Maria. Maria bilang saya anjing. Jadi dia mulai miring kiri, miring kanan. Apakah ada bentuk anjing di sana? Tidak ada. Saat kau bilang dia anjing, kau tahu ke tidak? Diam-diam dia raba pantat. Apakah ada ekor? Berarti Itu salah. oh itu salah. Kau duduk. Mantap sekali ya. Hai malaikat, kau duduk. Sekarang giliran kau. Kau masih sekolah kah? Sudah kerja kah? Sekarang sekolah, Sekarang sekolah. Sekolah di mana? kuliah di Amama Pare. Kuliah di Amama Pare. Kau umur berapa? Bulan Oktober tanggal 12, 23 tahun. 23 tahun. Kau pernah pacaran? Pernah. Pernah. Seiman? Seiman. Apakah yang tidak seiman pernah ada share-share kau? Yang tidak seiman pernah ada share-share kau? Sering lebih banyak dari yang beragama Muslim. Astaga. Ditunggu, saya belum tanya. Ternyata lebih banyak yang tidak seiman yang datang untuk melamar dia. Kau tahu ke tidak? Kau jawab apa dulu? Pada mereka. Ya, tentu masih jawab kepada saya. Jawab kepada mereka yang datang minta. Halo, Dek. Atau mungkin ada yang langsung. Halo sayang. Dorang jawab minta untuk berteman atau pacaran dan kau jawab apa? Terima kasih dan mohon maaf saya tidak bisa menerima kalian. Terima kasih atas undangan yang luar biasa ini, tapi saya tidak bisa menerima kalian. Kau tahu ke tidak? Itulah gadis yang bijaksana, yang orang datang untuk minta minyak. Kasih kami sedikit minyak kah? Kasih kami minyak kah? Dan kau bilang tidak. Itu jawaban bijaksana dari seorang gadis yang bijaksana. Sebelum pastor omong terus, pastor mau terangkan begini. Ada banyak pengalaman. Pastor banyak kali kasih nikah pasangan yang beda gereja, beda agama. Awalnya manis sekali dengan janji 1000. Dan apa yang terjadi sudah menikah? Dengar baik-baik. Anak-anak gadis, kau pasang telinga dan dengar. Setelah menikah, dia dilarang ke gereja. Setelah menikah, anak dilarang baptis. Setelah menikah, dia akhirnya kembali ke agamanya. Terima kasih untuk gadis bijaksana yang menjawab dengan bijaksana juga kembali ke tempat. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, memang kita bebas untuk menentukan kau selamat atau tidak. Tetapi jawaban hari ini dari Injil mengatakan kepada kita bahwa dalam masa siap sedia menanti pengantin itu datang untuk menjemput kita, engkau harus bijaksana. Selain siap sedia, engkau harus bijaksana. Agar jangan sampai engkau menjual cinta, menggadai cinta untuk suatu harta yang lebih berharga, yang lebih besar, yang disediakan kepadamu.
belajar dari pendahulu-pendahulumu. Mereka akan bercerita dengan air mata bahwa menyesal. Mereka telah mengambil sebuah keputusan yang salah, dan akibatnya mereka menerima sendiri. Tentu tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang-orang hebat, ada wanita-wanita hebat, ada pria-pria hebat yang bertekun, bertahan, dan sampai ajal mereka masih tetap selamat. Pasangan beda agama, pasangan beda gereja. Profesiat untuk mereka. Tetapi pengalaman pastor adalah banyak kali gagal dan gagal. Semoga kita yang ada dalam gereja ini, yang mendengar firman pada hari ini, belajar dari pengalaman ini dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Dan kalau sudah kita melangkah ke dunia sebelah sana, kita bisa bertahan sampai pengantin itu datang. Tuhan memberkatimu. Amin.